Sementara Nadiem ini kan pada saat itu kan menteri, membuat kebijakan kan. Nah tentunya kan di sini kami penyidik sedang tetap berjalan sampai saat ini baru 4 yang jadi tersangka. Ya kedepannya kita lihat nanti apakah fakta hukum nanti yang jelas pasti penyidik akan mendalami sampai sejauh mana peranan yang bersangkutan nantinya seperti apa. Ini belum dijadwalkan kembali? Saat ini belum. Pak, kalau kasus korupsi beras itu Pak, indikasinya sejauh ini pasal 2, pasal 3 atau surat gratifikasi sih Pak? Pak pahami, di kita baru penyelidikan, sifatnya masih klarifikasi. Tapi kalau indikasinya? Ya sementara kan masih klarifikasi nih. Kita tuh teman-teman penyidik pengen memahami, kan kita kalau terkait dengan tindak pidana oplosan beras kan teman dari rekan-rekan dari Satgas Pangan sudah menetapkan, sudah naikkan penyidikan dan bahkan sudah menetapkan tersangka. Nah kalau di kita penyelidikan kita kan karena sesuai dengan kewenangannya kita masuk mencoba dugaan tindak pidana korupsi, baru dugaan ya. Kita cepatnya klarifikasi, diarahkan kita penyelidik ya memasuki ke bagaimana nanti proses itu. Ini sifatnya klarifikasi aja. Pak, soal pembebasan Tom Lembong Pak, menurut Kejagung apakah sebaiknya terdakwa lain juga mendapatkan hak yang sama Pak? Pertama ya kami menghormati ya kan bahwa itu hak prerogatif konstitusional presiden dan itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang 45 dan juga sudah mendapatkan dari check and balance juga persetujuan dari DPR. Dalam hal ini bahwa perlu kemudian ditindaklanjuti dengan Kepres. Jumat malam kemarin kita sudah menerima Kepres di Kepres nomor 18 tahun 2025. Di mana dalam bunyi Kepresnya itu terstate memutuskan segala proses hukum dan akibat hukum terhadap saudara Thomas Trikasih Lembong ditiadakan. Bukan membebaskan ya. Karena kalau membebaskan ranahnya pengadilan, ya kan? Artinya ditiadakan di situ. Nah, terhadap tadi yang Anda tanya terhadap tersangka atau terdakwa yang proses itu tetap berjalan. Kan ini kan sifatnya personal. Tidak, kalau di situnya disebut di Kepresnya cuma 1 orang, ya kita proses tetap berjalan, kita tetap sidangkan sebagaimana mestinya. Abolisi berarti yang memohonkan dari kementerian terkait bukan dari Tom langsung Pak ya? Urusan di kementerian. Dari Menteri Hukum kan kemarin menyatakan idenya kan dari beliau. Ya tentunya kan Presiden punya pertimbangan tersendiri. Dan ini kan juga kita hormat dan tidak melanggar kok. Memang itu ada aturannya. Ada konstitusinya diatur. Pak, kalau soal barang buktinya bagaimana Pak? Nasib barang bukti dari Tom Lembong ini? Yang mana? Barang bukti yang mana? Yang mana harus jelas? Oh, yang sifatnya pribadi. Pastinya penuntut umum segera mengembalikan. Karena kemarin kan yang penting orangnya dikeluarkan dulu kan, malam-malam. Kalau nggak salah hari ini mungkin diberikan. Saya segera kayak yang laptop itu kan, ya itu kembalikanlah kan sudah semua. Ya dikembalikan seperti biasa nanti dipanggil pertama tentunya dipanggil entah saudara Lembongnya atau penasihat hukum kuasa hukumnya dikasihkan barang itu dibuatkan berita acara. Gak ada masalah semua. Langsung DPU dari Kejagung atau dari Kejari, ini kan perkara ini sudah disidangkan di PN Jakarta Pusat, di Pengadilan Tipikor, dan dibawa kendali Kejari Jakarta Pusat. soal pemusnahan Sugar Group Pak, ini nantinya ada keluar pemusnahannya akan dimasukkan ke TPP Zarak atau jadi berkas terpisah? Oke, terkait yang Sugar Group itu memang tim Pitsus sedang mendalami penyidikan terkait dengan pengakuan yang bersangkutan pada saat persidangan perkara suap di PN Surabaya kan, termasuk juga didalami beberapa. Nah saat ini dipanggillah beberapa saksi, sementara saksi ya, terhadap pengakuan-pengakuan baik di berita acara maupun di persidangan, bahwa ya ada sejumlah uang yang dalam pengurusan itu melalui saudara Zarob.
Nah, terhadap saksi-saksi yang itu memang ada 2 orang yang dicekal. Kenapa hal ini dicekal? Karena penyidik memandang perlu, dikhawatirkan. Takutnya ini kan untuk kemudahan dalam proses penyidikan, khawatirkan juga takutnya hilang atau melarikan diri, kita nggak tahu kan situasinya. Hanya itu aja. Tapi kedudukan semua masih sebagai saksi sampai saat ini. Ini belum pasti apakah akan berkas terpisah atau TP. Oh, belum. Yang jelas sih pengembangan penyidikan dari fakta-fakta sidang terungkap. Kan semua juga banyak beberapa perkara awalnya katakanlah tersangka baru 4. Seiring ketua lihat aja, itu juga Dignas lihat aja nanti seperti apa. Fakta sidang seperti apa. Ya. Kalau yang untuk swab zaraf yang sengketa waris itu nanti